Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari struktur atom dan sistem periodik. Para ilmuwan, seiring dengan banyaknya unsur yang ditemukan, membuat suatu sistem untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut. Ini dikarenakan ternyata ada beberapa unsur yang memiliki sifat fisika atau kimia yang sama, sehingga mereka bisa menjadi satu kelompok. Nah, seperti perkembangan model atom, pengelompokan unsur ini juga berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama, kita akan ketemu dengan yang namanya triade Dobereiner. Ya, jadi ada seorang ilmuwan bernama Johann Wolfgang Dobereiner. Dia mengelompokkan unsur-unsur menjadi suatu triade atau kelompok berisi 3 unsur. Pengelompokan ini berdasarkan massa atom relatif ketiga unsur tersebut, di mana unsur yang tengah memiliki massa yang merupakan rata-rata dari 2 unsur lainnya. Ini contohnya. Jadi pada waktu itu senyawanya masih sedikit ya. Cuma ada 4 atau 5 kelompok besar. Ada senyawa pembentuk garam, pembentuk alkali, ada pembentuk asam gitu ya. Contohnya dia mengelompokkan kelompok senyawa pembentuk garam. Waktu itu hanya ada klorin, bromin, dan iodin. Nah ini kalau di rata-rata, si bromin ini kira-kira itu adalah rata-rata dari klorin dan iodin. Atau contohnya pembentuk alkali, ada Li, Na, dan K, litium, natrium, dan kalium. Natrium ini ternyata adalah mendekati rata-rata dari litium dan kalium dari masanya. Itu yang Dobereiner. Tentu saja seiring berkembangnya zaman, banyak unsur yang ditemukan, semakin sulit mengelompokkan menjadi 3 seperti ini. Maka hadirlah seorang ilmuwan bernama John Newland ya. Dia mencoba mengklasifikasikan unsur dalam satu kelompok berisi 8 unsur. Unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan kenaikan massa atomnya dan kemiripan sifat yang sama. Sayangnya Newland memaksakan beberapa unsur masuk dalam suatu kelompok sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam kemiripan sifat unsur pada satu kelompok tersebut. Nah ini contohnya ya. Jadi kelompoknya itu ke kanan. Nah ini kita ada kelompok pertama, itu ada hidrogen, fluorin, klorin. Tiba-tiba di sini ada kobalt, ada nikel. Walaupun bromin ini juga sama nih. Jadi kalau kita lihat sebetulnya yang sifatnya mirip, ya kelompok pertama ini sifatnya mungkin dikelompokkan berdasarkan kereaktifannya atau mudah untuk bereaksi. Ada hidrogen, ada fluorin, ada klorin, ya. Ada bromin, ada iodin, ini yang mudah bereaksi. Tetapi ada logam-logam, jadi ini non-logam semua nih. Kalau kita belajar sistem periodik modern, ini disebut non-logam nih. Si hidrogen, fluorin, klorin, bromin, iodin nih adalah non-logam. Tapi nyempil si kobalt dan nikel. Ya, dan tentu saja sifatnya berbeda gitu ya. Atau contoh lainnya kakak punya ini ya, ada litium, natrium, kalium. Tiba-tiba muncul si tembaga. Nah ini sifatnya berbeda jauh antara dia dengan litium, natrium, dan kalium. Atau dengan Ag, dengan perak. Natrium mudah bereaksi dengan air, tapi perak tidak mudah bereaksi dengan air. Itu udah beda banget kan sifatnya. Tapi dikelompokkan menjadi satu karena dipaksakan berdasarkan nomor masanya gitu ya. Karena yang ditemukan pada tahun itu baru segini doang unsurnya, tidak banyak gitu. Kemudian hadirlah seorang bernama Dmitri Mendeleev ya. Dia berusaha menyempurnakan teori dari Newland. Dia membuat tabel periodiknya sendiri. Nah, dia sama nih, masih mengelompokkan unsurnya berdasarkan massa atom. Tapi dia sekarang ada 2 jalur nih. Ada jalur vertikal, ada jalur horizontal. Yang vertikal disebut golongan, yang horizontal disebut periode. Nah, bedanya Mendeleev ini mengosongkan beberapa unsur yang belum ditemukan karena menurut dia sifatnya nggak sama, tidak bisa masuk kelompok yang sama. Nah di sini contohnya ya, kalau yang kelompok golongan pertama jadinya gini, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium ya, makin mirip seperti kelompok yang modern, walaupun masih nyempil si tembaga dan si perak. Tapi dia berani mengosongkan ini. Di bawahnya aluminium dikosongkan 2 buah unsur. Atau di bawahnya
silikonnya ada Ti, di bawahnya dikosongkan juga. Kenapa dikosongkan? Karena menurut Mendeleev ini ada sesuatu yang lain nih yang bisa mengisi tempat ini. Nanti akan ditemukan unsur yang lain. Gitu. Jadi dia memang dibedakan. Nah, yang terakhir yang akan sering kita pakai itu adalah tabel periodik modern. Kalau tadi semuanya menggunakan kenaikan nomor massa, kalau tabel periodik modern menggunakan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atom itu kita sudah belajar adalah jumlah proton pada atom tersebut, ya. Sekarang dia dibagi menjadi golongan dan periode. Jadi ini ada golongan nih, ya. Ada periode yang ke sini. Jadi ini ada golongan. Ini ada golongan. Ini ada golongan. Nah, yang mendatar ini adalah periode. Kemudian golongan itu dibagi menjadi 3. Ada golongan utama. Nah, ini golongan utama ini biasa disebut golongan A, gitu ya. Ini ada 1A, ada golongan 1A, ada golongan 2A. Kemudian 3A-nya di sini nih. Nah, ini ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan ada golongan 8A. Kemudian ada namanya golongan transisi. Nah, ini golongan transisi itu golongan B, ya. Golongan B itu dimulai dari sini nih, tapi bukan dari 1B, tapi dia mulai dari 3B, kemudian ada 4B, ada 5B, ada 6B, ada 7B. Nah, ini ada 3, ini sama-sama golongan 8B, kemudian ada golongan baru 1B di sini, kemudian baru golongan 2B di sini. Jadi masing-masing golongan ini memiliki sifat yang sama. Contohnya misalkan golongan 1A gitu ya. Ini sifatnya reaktif. Golongan 7A ini juga sama, sifatnya mirip gitu ya. Makanya dikelompokkan pada satu golongan. Nah, kemudian ada satu lagi, itu adalah golongan transisi dalam. Nah, ini golongan transisi dalam itu adalah lantanida dan aktinida. Nah, tapi ini biasanya tidak dipelajari, di SMA juga nanti tidak dipelajari. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah tabel periodik yang akan kita gunakan, yang akan menjadi acuan kita nanti sedikit belajar di kelas 9, dan juga di SMA nanti belajar banyak tentang tabel periodik. Ya, belajar dari sifatnya, dari kiri ke kanan, apa yang berubah dan sebagainya, itu nanti dipelajari di SMA. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah perkembangan atom, juga bagaimana mencari jumlah elektron, proton, dan neutron. Nah, seperti dikemukakan oleh Bohr, elektron itu menempati suatu orbital atau suatu kulit dengan tingkat energi tertentu. Nah, ternyata pada kulit tersebut hanya bisa ditempati oleh jumlah elektron yang terbatas dan bisa diisi dengan aturan tertentu gitu ya. Kulit atom biasa disebut kulit KLMNO dan seterusnya, PQRS dan seterusnya. Jadi ini kita bisa sebut kulit K, kulit L, ada lagi di luar M, ada N dan sebagainya. Semakin lama semakin besar. Masing-masing bisa berisi atom dengan jumlah sebagai berikut. Jumlah maksimumnya adalah 2 pangkat N kuadrat, 2 kali N kuadrat. Jadi kalau kulit K itu 1, maka dia maksimumnya adalah 2 dikali 1 kuadrat atau 2 elektron. Kalau kulit L itu 2 dikali 2 kuadrat atau 8 elektron. Kalau kulit M itu adalah 2 dikali 3 kuadrat atau 18 elektron. Kalau kulit O berarti ini N-nya sama dengan 4 gitu ya. Maka ini 2 dikali 4 kuadrat sama dengan, berarti ini 2 dikalikan dengan 16 berarti 32. Kalau kulit P dengan N sama dengan 5, maka ini 2 dikali 5 kuadrat, maka ini 2 dikali 25 atau maksimum 50 elektron dan seterusnya. Sekarang gimana sih cara mengisi kulit-kulit ini? Ternyata ada caranya ya. Nah, ini adalah cara-caranya ya. Yang paling gampang itu kulit pertama diisi penuh gitu ya. Misalnya 2 gitu. Ya, ini kulit K kan maksimumnya 2. Kemudian kita akan melihat jumlah elektronnya, jumlah sisa elektronnya.
Kalau lebih dari 32, maka kulit berikutnya, kulit kedua, kulit L, bisa diisi dengan 32 atau jumlah elektron maksimum yang bisa diisi oleh kulit tersebut. Ya, kalau sisanya antara 18 dan 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron atau jumlah elektron maksimum, dan seterusnya gitu ya. Kalau antara 8 dan 18, maka diisi dengan 8 atau jumlah maksimumnya. Kalau lebih kecil dari 8, maka semua elektron ditempatkan pada kulit berikutnya. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung coba aja. Ya, di sini kakak punya atom C dengan 6 elektron. Kita punya ini 6 elektron, kakak tahu dari mana? Dari sini nomor atomnya. Artinya dia punya protonnya sama dengan 6. Dia tidak ada muatan, berarti elektronnya juga 6. Maka ketika mengkonfigurasi, kita punya kulit K, punya kulit L, punya kulit M, punya kulit N, punya kulit O, gitu ya. Di sini berarti kita bisa isi dengan 2 elektron. Ya, maka kita punya sisa 4. Karena 4 ini di bawah 8, gitu ya. Sesuai aturan tadi, maka kulit L-nya kita isi 8. Kita isi dengan 4. Bukan 8, kita isi dengan jumlah elektronnya 4, ya. Nah, ini sudah habis, sudah tidak ada lagi. Sudah habis semua elektronnya. Maka konfigurasi atom C itu adalah 2,4. Biasa cara penulisannya begitu, ya. Sekarang kakak punya magnesium. Di sini kakak punya 3 atom yang lain. Kakak munculkan semua supaya nanti kakak bisa menulis dengan baik. Di sini kakak punya magnesium. Kalau kita lihat nomor atomnya 12, maka ini protonnya 12. Iya betul. Karena tidak ada muatan, maka elektronnya juga 12. Maka kita punya kulit K, kita punya kulit L, kita punya M, N, dan O, gitu ya. Maka kulit K pasti bisa diisi penuh, ya. Dia punya sisa berarti 10, ya. Ini sisanya nih. Sisanya 10. Kulit L itu maksimum 8. 10 ini sebetulnya lebih dari 8, ya. Maka kita isi dia 8. Antara 8 dan 18 kan ya. Kita bisa isi dengan 8 elektron atau jumlah elektron maksimumnya. Tapi karena maksimumnya 8 ya, kita isi 8. Sama ya. Maka sekarang sisanya menjadi 2. Kulit M ini bisa 18 elektron, tapi sisanya 2. Maka ini boleh masuk di sini. 2. Maka untuk si magnesium, kita punya konfigurasi elektronnya 2,8,2. Kita coba lagi ya untuk kromium, Kr. Di sini nomor atomnya 36. Artinya protonnya 36 dan elektronnya juga 36, ya. Kita punya kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O. Maka kulit K-nya boleh kita isi 2. Nah, di sini sisanya itu kan 34. Ya. Walaupun dia lebih besar dari 32, tapi di kulit L tidak bisa kita isi 32. Karena kulit L itu ingat maksimumnya 8. Kita isi dengan 8. Maka di sini kita punya sisa 34 dikurang 8, 26. 26. Nah, ini kalau kita lihat kulit M itu maksimumnya 18. Dan ini lebih dari 18, antara 18 dan 32. Berarti kita boleh isi dia full 18 elektron. Sehingga sekarang kita punya sisa 8 elektron. Gitu ya. Kita punya sisa 8 elektron. Kulit N itu maksimumnya 32 elektron. Ya, maka si 8 ini masuk ke sini. Boleh, gitu ya. Maka si kromium si Kr itu kripton, bukan kromium. Kripton ini konfigurasinya adalah 2,8,18,8. Gitu ya. Jadi kita melihat sisa dan membandingkan sisa dengan jumlah elektron maksimum yang bisa diisi suatu kulit. Kita coba untuk yang I. Di sini kita punya iodin dengan nomor atom 53, maka ini protonnya 53 dan elektronnya juga pasti 53 karena sini tidak ada muatan. Kita punya kulit K, L, M, N, O, gitu ya.
Nah, kulit K pasti diisi dengan 2. Kita punya 51. Kulit L dia pasti bisa diisi 8. Kenapa 8? Karena walaupun di atas 32, ingat dia maksimum cuma 8. Maka sisanya di sini 51 dikurang 8 itu adalah 43. Kulit M itu maksimum 18. Walaupun 43 lebih dari 32, kita cuma bisa isi 18. 43 dikurang 18 itu hasilnya adalah 25. Nah, kulit N ini punya maksimum 32. Tapi ini cuma punya 25. 25 ini kan antara 18 dan 32 gitu ya. Maka kita isi boleh 18 karena belum di bawah 18. Kita isi 18. Sehingga di sini punya sisa kalau dikurangkan 7. Sehingga sisanya nanti si O-nya ini kulit terakhirnya adalah 7. Sehingga si iodin itu bisa kita tulis dengan 2, 8, 18, 18, 7. Sekarang kita akan coba untuk ion ya. Maka kalau ion kita harus menentukan dulu jumlah elektronnya karena dia mendapat tambahan elektron. Maka kalau kita lihat di sini, ini 13, protonnya 13, tapi elektronnya itu hanya 10. Kenapa? Karena dia mau 3+, artinya protonnya lebih banyak dari elektron 3. Ingat, elektron selalu bisa berubah, proton selalu tetap. Jadi proton tidak boleh diubah. Yang kita ubah elektronnya. Maka kita punya kulit K, L, M, N. Kulit K bisa diisi dengan 2. Sisa 8 elektron. Kulit L maksimum 8. Ada 8 elektron, maka masuk 8. Sehingga konfigurasi dari Al3+ ini adalah 2,8. Ya. Di sini kakak tidak menerangkan kenapa sih dia jadi 3+ gitu ya. Nanti di SMA belajar ya. Kemudian kakak punya AS ya dengan nomor atom 33. Ini artinya kita punya proton 33, jangan diubah. Elektronnya 3-, artinya mau lebih banyak. Kita punya 36 elektron. Maka kita punya kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Di sini kulit K-nya itu bisa diisi dengan 2, maka sisanya 34 elektron. Ini sisa ya. 34 elektron, kulit L itu maksimum 8, ada 34, boleh masuk semua, gitu ya. Jadi 8. Sisanya berarti 26. Kulit M itu 18. Dan dia di atas 18. Nih, di atas 18. Maka dia boleh masuk ke sini. Sehingga dia mendapat 18. Sisanya berarti 8. 8 ini di kulit N maksimumnya 32. Ingat, ini bisa masuk semua. 8. Sehingga AS3- itu konfigurasinya adalah 2,8,18,8. Jadi gampang ya untuk mengkonfigurasi. Nah, ternyata konfigurasi ini berhubungan dengan sistem periodik unsur. Ya, jadi kalau konfigurasi berdasarkan kulit KLMN itu bisa untuk menentukan posisi unsur pada periode dan golongan berapa. Tapi cuma bisa untuk golongan utama atau golongan 1A sampai 8A. Ya, ini golongan, ingat ini golongan 1A. Di sini kita punya golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi yang tengah nih nggak bisa. Ya, yang tengah itu tidak bisa. Nah, gimana nih cara melihat dia ada di periode berapa? Oh ya, ini periode 1. Ya, ke kanan periode 1. Ini 1, 2, periode 3, periode 4, periode 5, 6, 7. Gitu ya. Gimana cara menentukannya? Untuk periode kita lihat jumlah kulit yang terisi. Kalau terisi 4, maka dia periode 4. Kalau terisi 5, maka dia periode 5. Untuk golongan kita lihat elektron terakhir ya. Kalau misalkan terakhirnya 1, maka itu golongan 1A. Kalau terakhirnya 2, itu golongan 2A. Gampang ya. Nah, tapi cuma boleh atom netral, tidak boleh ion ya. Contoh, tadi kita punya C, punya Mg, punya Kr kripton ya. C ini tadi konfigurasinya kita coba lihat ya. 2,4. Maka dia hanya terisi di kulit
K dan kulit L. Maka hanya 2 kulit yang terisi. Maka bisa kita sebut dia ada di periode 2. Golongannya, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu 4. Maka dia golongan 4A. Kita coba cek ya dengan si yang tadi. C, ya. Dia ada golongan 4A, betul. Kemudian ada di baris kedua. Benar ya? Periode kedua. Kita coba untuk magnesium. Coba kita ulang sedikit ya. Mengkonfigurasikannya. K, L, M, N. Kulit K, dia berarti punya 12 elektron. Kulit K diisi 2. Sisa 10. Maka dia di sini diisi 8. Sisa 2 masuk semua ke sini. Ya. Maka konfigurasinya 2,8,2. Terisi 3 kulit. Maka dia ada di periode 3. Golongannya kita lihat terakhir 2A. Kita cek magnesium. Ya. Dia ada di periode 3. Golongannya 2A. Kita coba terakhir untuk krypton. Kita intip ya, tadi konfigurasinya berapa. Krypton konfigurasinya 2, 8, 18, dan 8. Kita catat lagi ya di bawah ya. 2, 8, 18, 8. Maka yang terisi ada 4 kulit. Maka dia adalah periode 4. Golongannya kita lihat yang terakhir. Golongan 8A. Ya, kita coba cek di sini. Periode 4. 1, 2, 3, 4. Benar ya? Si krypton di sini. Periode 4. Golongannya 8A paling ujung. Nah, jadi gampang ya ternyata untuk menentukan posisi suatu unsur pada sistem periodik untuk kulit KLMN ya, konfigurasi KLMN. Yang perlu diingat hanya boleh untuk golongan utama atau golongan A. Kita sudah belajar tentang konfigurasi berdasarkan kulit atom dan ternyata memiliki kekurangan seperti dia tidak bisa menjelaskan sifat golongan transisi atau golongan B. Sehingga sesuai dengan teori atom modern atau si Schrödinger yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, ini menetapkan suatu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau orbital dari si elektron. Nanti kita akan ada 4 subkulit, ada subkulit S, P, D, dan F. Masing-masing tentunya memiliki jumlah maksimum elektron yang berbeda-beda. Untuk subkulit S dia terdiri dari 2, P itu maksimum 6, D maksimum 10, dan F maksimum 14. Jadi nanti setiap kulit ya itu memiliki subkulit. Dalam mengisinya kita akan menggunakan aturan Aufbau. Apa itu? Jadi dia akan mengisi ke subkulit berdasarkan tingkat energi tertentu. Kita tahu dari mana tingkat energinya. Nah, kita tinggal bikin diagram seperti ini. Jadi satu ini adalah kulit utamanya, yaitu kulit K, dia punya subkulit S. Ini kulit L, dia punya subkulit S dan punya subkulit P dan seterusnya. Ini berarti kulit M punya subkulit S, P, D. Nah, cara mengisi kita akan mengikuti panah. Jadi pertama kita akan mengisi satu kulit di kulit pertama di subkulit S dengan maksimum elektron 2. Kemudian kulit kedua dengan maksimum elektron 2, 2P dengan maksimum elektron 6, kemudian ketiga S, kemudian bukan ke 3P tapi ke 3D. Kemudian ke 3P sudah betul sesuai dengan panahnya. Keempat S, habis keempat S bukan ke 4P tapi ke 3D gitu ya. Jadi kita melihat dari arah panah ini kenanya ke siapa. Supaya tidak bingung, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini kakak punya atom C dengan nomor atom 6. Berarti kita punya elektronnya sebesar 6. Dengan elektron 6, maka yang pertama kita isi adalah sesuai dengan ini, ya. Itu adalah subkulit 1S dulu dengan maksimum 2. Maka kalau kakak menghitung sisanya, kita punya sisa 4 elektron. Kemudian dia akan mengisi subkulit 2S2. Di sini dari 4 terisi ke sini 2, jadi sisanya 2. Kemudian habis dari 2S sesuai panahnya, udah habis ya. 2S udah habis di sini. Ulang lagi dari si 2P. Maka kita punya 2P2 karena sisa 2 dimasukkan semua ke sini. Maka konfigurasinya adalah ini.
1s2, 2s2, 2p6. Kita coba untuk magnesium. Di sini maka elektronnya kita punya 12. Kita akan konfigurasikan pertama tentunya ke kulit 1s ya. 1s terisi 2, maka sisanya 12 kurang 2. Ini adalah 10. Kemudian ke kulit 2s terisi 2 lagi ya, masuk ke sini 2, maka sisanya ada 8. Kemudian ke 2p karena ada 8, maka dia bisa diisi 6, maka sisanya adalah 2, 8 kurang 6 itu 2. Dari 2p dia ke 3s, maka kita ke 3s, 2-nya langsung diisi semua ke sini, s2. Maka ini konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kita coba lagi untuk kripton ya, kripton atau Kr dengan nomor atom 36. Maka jumlah elektronnya ini adalah 36. Semakin banyak ya. Maka pertama-tama tetap ke 1s2, maka di sini sisanya kita punya 10. Kemudian punya sisa 34 ya. 36 kepake 2. Maka di sini kita punya 2s2, maka sisa 32. Kemudian 2p6 masuk ke sini 6, sisa 26. Kemudian 3s2 masuk ke sini 2, maka sisanya 24. Dari 3s ke 3p, 3p6 masuk ke sini 6, berarti sisanya berapa tuh? 18 ya. 24 kurang 6. Dari 3p dia ke 4s. Nah, 4s2 berarti masuk ke sini. Sisanya 16. Kemudian bukan ke 4p ya, tapi ke 3d. Jadi karena dari 4s dia pindahnya ke 3d sesuai dengan panahnya. 3d, d itu bisa 10, maka kita isi 10. Oh ya, ini dari tadi 2, 6 dan seterusnya itu diisi dengan jumlah maksimum. Jadi kalau di sini nggak ada aturan. Kalau di KLMN kita ada aturannya ya. Kita melihat jumlah elektron dan sebagainya. Kalau di sini pokoknya masukin aja sesuai juga dengan jumlah maksimumnya. Maka di sini kita punya sisa 6. Dari 3D dia ke 4P. 4P6 masuk semua ya, sisanya 0. Maka ini adalah konfigurasinya dia. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk Ag atau perak ya, argentum. Dia punya elektron sebanyak 47 ya. Maka sama nih, kita mulai di sini juga nih. 1s2 gitu ya. Maka sisanya ada 45. Masuk ke sini 2, sisa 45. Kita punya 2s2, sisa 43. 2p6. Maka ini sisanya 43 dikurang 6, 37. Kemudian 3s2, maka sisa 35. Kemudian 3p6 ya, masuk ke sini 6. Sisanya berarti 29 ya. 35 dikurang 6. Kemudian ke 4s2. Nah, ini berarti tinggal 27. Kemudian ke 3d 10, maka tinggal 17. Kemudian dari 3d dia ke 4p. 4p6 ya. Maka 9. Dari 4p dia ke 5s. 5s2, maka sisanya 7. Kemudian dia ke 4d. Nah, ini 4d masuk semua, 4d 7. Ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Kalau kita lihat atom-atom ini ternyata memiliki konfigurasi yang mirip ya. Depannya pasti mirip nih. Tinggal berapa jumlah elektronnya akan menentukan banyaknya. Nah, nanti ada cara penulisan berdasarkan gas mulia. Gas mulia itu adalah elektron atom-atom yang ada di golongan 8A. Nah, ini kakak pinjam sebentar. Di sini ada 8A ya, di sebelah sini. Ini golongan 8A. Salah satunya adalah kripton. Jadi, mereka biasanya menjadi acuan untuk penulisan yang lain. Gimana sih cara menulisnya? Cara menulisnya adalah kalau kita lihat kripton itu sampai sini nih. Nah ya, benar ya sampai sini ya, HP4P6 semua sama persis. Maka kita boleh menuliskan dia sebagai KR, kemudian kita tuliskan sisanya. Nah, di sini sepertinya kakak ada salah sedikit. Harusnya sisanya bukan 9 ya, tapi 11. Sehingga kalau masuk ke sini sisanya 9, maka di sini jadi 4D9.
11 kurang 2, 9. 17 kurang 6, ya oke. Nah, maka KR ini adalah sampai sini nih. Kemudian selanjutnya kita tulis 5S2, 4D9. Ini adalah penulisan dengan cara gas mulia. Tapi nggak usah dipusingin dulu ya, yang penting bisa yang atas dulu. Gimana kalau ion? Ion juga sama. Kita tentukan dulu jumlah elektronnya. Berarti elektronnya kalau Al3+, dia kekurangan elektron pergi 3. Berarti dia punya elektron 10. Nah, sehingga konfigurasinya, maka dia 1S2 gitu ya. Ini sisanya berarti 8. Kemudian dari 1S dia ke 2S. 2S bisa diisi dengan 2, sisanya 6. Kemudian ke 2P. 2P bisa diisi 6, maka dia isi semua 6. Nah, dapat nih ya, maka ini adalah konfigurasinya. Kalau AS sama juga, tapi sekarang AS-nya 3-. Kita selalu tentukan dulu jumlah elektronnya dia. Kalau 3- berarti dia kelebihan 3 elektron. Maka 36 elektron. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini sisanya ya, kakak tulisin, kakak bantu. 3 elektron, 36, masuk ke sini 2, sisa 34. Masuk ke sini 2, berarti sisa 32. Masuk ke sini 6, berarti sisa 26. Habis 2P kita ke 3S, maka sisa 24. Kemudian ke 3P, sisa 18. Kemudian ke 4S, sisa berapa nih? 16, gitu ya. Kemudian ke 3D, sisa 10. Kemudian sisanya 6 elektron. Berarti kemudian dia ke 4P ya. 4P sisanya masuk semua ke sini, 4P6. Maka ini adalah konfigurasi dari ion AS3-. Nah, ternyata konfigurasi ini juga bisa digunakan untuk menentukan posisi semua unsur di tabel periodik. Jadi kalau yang kulit hanya bisa unsur utama, golongan utama. Golongan utama itu kakak ingatin lagi, kita punya 1A, punya 2A di sini, punya 3A, punya 4A, punya 5A, 6A, 7A, dan 8. Ya. Nah, cara taunya gimana nih? Kita akan lihat. Kalau golongan A, dia elektron terakhirnya akan jatuh di kulit S atau P terakhirnya. Jadi kalau yang terakhir kita isi, tadi kan 1S2 dan seterusnya, terakhirnya di P atau di S itu pasti golongan A. Kemudian tinggal kita jumlahkan NS tambah NP. N ini adalah kulit terbesarnya, 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan N ini bisa menentukan periode. Ya, jadi kalau misalkan nanti ketemu 2S2 terakhirnya, maka dia periode 2 gitu. Nah, untuk golongan transisi atau yang di tengah sini, atau golongan B, elektron terakhirnya akan jatuh di subkulit T. Nah, ini kita coba ya, coba kita review. Maka di sini kita punya golongan 3B, 4B, di sini punya 5B, ini punya 6B, 7B. Nah, ini 8B-nya ada 3 ya. Ada 1B, kemudian ada 2B. Nah, nanti jumlahnya ini akan menentukan juga. Sama nih seperti si golongan A. Jadi nanti kalau di D, nah ini kalau di D, nanti yang kita akan lihat itu misalkan terakhirnya di 3D. Maka kita lihat 4S-nya. Ini kita jumlahkan jumlah elektronnya. Hasilnya berapa? 3, maka ini golongan 3B. Hasilnya berapa? 8, itu golongan 8B. 9 itu juga golongan 8B. Ya, 9 juga golongan 8B. Nanti kalau yang ini, nah ini jumlahnya 11. Nah, ini jumlahnya nanti 12. Supaya tidak bingung, langsung kita coba aja ya. Kakak punya atom C sama. Kita konfigurasikan dulu. Jumlah elektronnya 6. Pertama mengisi kulit 1S terisi 2, sisa 4. Kemudian mengisi kulit 2S, sisa 2 ya, sesuai dengan arah ini mengisinya. Kemudian mengisi kulit 2P, sisa 0, isi 2 ya. Kalau kita lihat terakhirnya di P, maka ini adalah golongan A. Golongan berapa A?
Karena di P ya kita lihat, maka golongan kita lihat 2S tambah 2P. Apanya yang dijumlahkan? Elektronnya. Elektronnya yang kita jumlahkan. Ya, di sini ada 2, di sini ada 2. Maka ini 2 ditambah 2. Maka ini golongan 4A. Periode berapa nih, Kak? Wah, periode paling gampang. Paling besar itu angkanya angka 2 nih, yang di depan ya, angka besarnya. Maka ini periode 2. Kita coba cek ya. Golongan 4A periode 2. Atom C ya ada di 4A dan dia periode 2, baris kedua ya. Periode 1, periode 2, periode 3, 4, 5, 6. Benar ya ternyata ya. Kita coba untuk magnesium ya. Maka dia akan mengisi sekulit 1S terisi 2, kemudian terisi kulit 2S terisi 2, ini sisa 10, sisa 8. Kemudian ke kulit 2P ya, isi 6. Kemudian ini sisa 2 ya, maka dia terakhir sampai ke kulit 3S terisi 2 full habis 0. Sisanya 0, di sini 0. Maka terakhirnya di sini nih ya. Di S, maka dia pasti golongan A. A berapa? Kita lihat 3S tambah 3P. S ini elektronnya ada 2, 3S. 3P nggak ada, 0. Berarti ini golongan 2. Periodenya, lihat angkanya. Berarti ini periode 3. Jadi periode 3 golongan 2A. Kita coba cek ya. Magnesium ada di sini. Periode 2A golongan 3. 1, 2, 3. Periode 3 golongan 2A. Ya. Sama ya, periode 3 golongan 2A. Kita coba buat si kripton. Ya. Kita coba kripton. Kita konfigurasikan dulu. Kita punya 1S2. Sisa 34 ya. Terisi ke sini. 2S2. Maka ini sisanya 32. 2P6. Sisanya 26. 3S2. Maka sisanya 24. Habis 3S ke 3P. 3P6 sisanya 18 ke 4S. 4S berapa nih? 4S2 ya. Sisanya 16 ke 3D10. Maka sisanya 6. Kemudian ke 4P6 sisanya 0. Wah, terakhirnya di 4P. Maka dia pasti golongan A. A berapa? Karena berakhirnya di P selalu 4S tambah 4P. Yang kita jumlahkan apanya? Elektronnya. 2 tambah 6. Maka 8A. Periodenya, kita lihat angka terbesar 4. Periode 4. Ya, kita coba cek ya. Golongan 8A periode 4. Sesuai ya si kripton ya. 8A periode 4. Sekarang kita coba yang logam ya, yang golongan transisi. Kakak cuma kasih 1 karena biasanya sih nanti di SMA yang lebih dalam gitu ya. Di sini kakak punya zirconium. Zirconium ini elektronnya 40. Maka kita konfigurasikan dulu elektronnya. 1S2 sisa 38. 2S2 sisa 32. 2P6 sisa 36. Sisa 30. 3S2 maka ini sisa 28. Kemudian 3P6 ini sisanya adalah 22. Kemudian ke 4S2 sisa 20. Ke 3D10 maka sisa 10. Ke 4P6 maka ini sisa 4. Dari 4P dia ke 5S. 5S2 maka ini sisanya adalah 2. Kemudian dia ke 4D 2. Nah terakhirnya di D nih. Pasti dia golongan B. B nya berapa? Karena dia 4D, kita lihatnya 4D tambah naik 1 5S ya. Jadi kita lihatnya 4D naik 1 5S. Kalau nanti terakhirnya di D, kita lihatnya 3D tambah 4S. Di 4D ada 2, di 5S ada 2. Maka ini adalah golongan 4D. Periodenya, kita lihat yang paling besar.
periode 5. Kita cek ya, periode 5 golongan 4B. ZR. Nah, periodenya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini periode 5 betul nih. Golongannya juga betul, 4B. Jadi sesuai ya, periode 5 golongan 4B. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa belajar dan mendapat nilai yang baik. Jangan lupa ya like video ini, subscribe, share videonya, dan follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih.